Antek Brad menjawab, tidak, Jamie Steele terlalu licik. Kita semua kehilangan dia. Brad mengerutkan kening dan berkata, sepertinya Jamie Steele mungkin jauh lebih kompeten daripada Jordan. Jordan, yang berada di pintu, membungkuk dengan dingin dan berpikir, tidak satupun dari kita bertiga yang lemah. Meskipun Jamie belum menjalani uji coba medan perang, ia berlatih seni bela diri sejak usia muda, seperti halnya Jordan. Selain itu, Jamie sangat licik seperti dewa tipu daya, seperti Loki di Thor. Dia akan selalu menjadi orang yang membodohi orang lain, tetapi dia tidak akan pernah tertipu. Brad Howard ingin membuntutinya, ya? Anteknya yang biasa-biasa saja jelas tidak mampu melakukan itu. Namun, pada saat ini, Antek itu berkata, kami kehilangan Jamie, tetapi kami menemukan tempat di DC di mana dia bersembunyi. Jordan terkejut, sementara Brad sangat gembira. Di mana dia? Anteknya menjawab, di pinggiran DC, di sebuah rumah pedesaan kecil di River Bay. Brad bertanya, apakah Anda menemukan sesuatu yang mencurigakan di sana? Anteknya menggelengkan kepalanya dan berkata, rumah itu memiliki dekorasi yang cukup bagus dan barang-barang di sana sangat mewah. Ada juga brankas di rumah, tetapi kami tidak membukanya karena saya tidak tahu kata sandinya. Namun, setelah memindai mereka dengan detektor, kami menemukan bahwa hanya ada beberapa perhiasan dan barang berharga lainnya di dalamnya. Kami telah mengirim penembak jitu kami, Anna dan Dan, ke sana. Brad mengangguk dan berkata, meskipun Jamie Steele sangat licik, jadi kemungkinan dia akan kembali setelah mengetahui bahwa kami menemukan tempat tinggalnya sangat rendah, ada baiknya tinggal di sana selama beberapa hari untuk mengamati. Jamie Steele, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu, kalau tidak aku akan memotongmu berkeping-keping setelah aku menangkapmu. Oke, keluar. Saya akan tidur. Beritahu saya segera setelah Anda mendapatkan berita tentang Jamie. Ya. Melihat bahwa Brad akan mematikan lampu dan pergi tidur, Jordan tahu dia tidak akan bisa mendapatkan berita yang berguna di sini, jadi dia pergi juga. Jordan merenung sejenak saat dia berjalan keluar dari rumah sakit. Kali ini, dia tidak bertanya tentang di mana Victoria ditahan, tetapi dia menguping dan menemukan beberapa informasi berguna. Jamie sebenarnya ada di DC dan dia punya rumah di pinggiran kota? Jordan dipenuhi rasa ingin tahu, jadi dia memanggil taksi dan menuju ke perumahan di pinggiran. Itu dikelilingi oleh pegunungan dan hanya sekitar 30 meter dari sungai. Pemandangannya juga sangat bagus. Hutannya besar, dan udaranya bagus. Jamie telah memilih tempat yang bagus. Jordan berjalan perlahan. Perkebunan pedesaan itu sangat luas, dan dia tidak tahu yang mana yang merupakan rumah Jamie. Ketika dia berjalan ke sebuah rumah putih, yang agak tidak mencolok, seorang pria tiba-tiba berjalan mendekat, mengenakan seragam tentara keluarga Howard. Aku di sini untuk membawakan kalian makanan, kata Jordan sambil membawa sekotak makanan yang sudah ia buat sejak lama. Sekarang sudah jam 3 pagi, jadi di luar sudah gelap. Selain itu, mereka berdua sama sekali tidak mengenal Jordan sehingga mereka tidak curiga. Hebat, aku lapar dan perutku keroncongan. Pria berseragam di sisi lain mengambil kotak makan siang dengan cepat. Di mana Anna? Tanya Jordan. Dia tahu bahwa selain Andy, ada juga penembak jitu lain bernama Dan. Menunjuk ke atap, dan berkata, atap. Penembak jitu biasanya tidak akan tinggal di dalam ruangan dan malah memilih untuk bersembunyi di tempat yang akan memberikan pandangan yang lebih baik. Aku akan menyerahkannya padanya. Jordan menyiapkan 2 kotak makanan yang telah dibubuhi obat tidur. Karenanya, siapapun yang memakannya akan segera tertidur. Apakah kamu ingin sesuatu untuk dimakan? Ada tiram dan bebek. Jordan mengangkat kepalanya dan memanggil sosok buram itu. Segera, sosok dengan tubuh atletis melompat dari atap. Ternyata seorang penembak jitu wanita yang memiliki sosok yang cukup luar biasa. Apakah Anda bertemu orang atau mobil yang mencurigakan? Anna bertanya dengan dingin dan mau tidak mau mengambil wadah makanan dari tangan Jordan. Jordan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, ini sudah larut malam. Tidak ada satu jiwa pun di sini. Hei, apakah kalian menemukan sesuatu di sini? Dan, yang sudah mulai makan, mengkritik, kami tidak menemukan apa-apa. Tidak ada yang lain di sini kecuali brankas. Pasti ada barang bagus di brankas, tapi sayangnya, kami tidak tahu kode sandinya. Kalau tidak, kita bisa mencuri beberapa. Petik 2. Kudengar Jamie adalah putra kedua dari keluarga Steele yang misterius, yang sangat kaya. Apapun yang mereka miliki dengan mudah bernilai jutaan. Petik 2. Jordan bertanya, di mana brankasnya? Dan menunjuk ke kamar dan berkata, di dalam ruangan. Jordan mengangguk dan berkata,
kalian pergi ke depan dan makan sementara aku masuk ke dalam untuk melihatnya. Mereka berdua tidak curiga karena mereka tahu Jordan tidak tahu kode sandi sehingga mereka tidak takut dia akan mengambil barang-barang itu. Setelah Jordan masuk, dia segera menemukan brankas yang persis sama dengan yang ditinggalkan Jamie di Cafe Nostalgia. Jordan tidak bisa tidak mengingat saat dia bertemu Lauren di Cafe Nostalgia. Setelah merasa emosional, Jordan mencoba membuka kunci brankas. Kode sandi pertama yang dia coba adalah hari ulang tahun Jamie. Kode sandi salah. Ini tidak mungkin ulang tahunku kan? Jordan berpikir, seharusnya tidak demikian. Ketika kami berada di New York City, kode sandinya adalah hari ulang tahunku. Jamie seharusnya menyimpan brankas itu untuk dirinya sendiri. Dengan maksud menguji air, Jordan menekan angka ulang tahunnya di keypad. Bang! Dengan suara nyaring, brankas dibuka. Apa, kode sandinya masih ulang tahunku? Jordan terkejut, dan dia bertanya-tanya, mengapa kode sandinya masih hari ulang tahunku? Apakah dia menggunakan kode sandi yang sama dengan brankas di New York City karena kebiasaan? Atau apakah dia tidak ingin membiarkan kenalannya menebaknya dengan mudah? Petik 2. Ada dua kemungkinan. Mungkin Jamie takut orang lain akan menebaknya dengan mudah jika dia menggunakan tanggal lahirnya sendiri sebagai kode sandi. Yang lain adalah bahwa brankas itu dimaksudkan untuk Jordan. Jika itu masalahnya, Jamie mungkin menduga Jordan akan datang ke sini. Jordan sangat penasaran. Dia membuka brankas dan pemandangan yang menakjubkan muncul di depannya. Ada permata berkilau, kalung, berlian, emas, uang tunai dingin, dan lusinan kartu. Brengsek, saya akhirnya punya uang sekarang. Si bajingan Jamie akhirnya bisa membantuku kali ini. Jordan senang melihat uang tunai dan barang berharga juga. Di masa lalu, dia tidak akan tergoda oleh barang-barang ini karena dia dulu sangat kaya sehingga dia tidak akan pernah kehabisan uang. Namun, hal berbeda sekarang karena asetnya telah dibekukan dan layanan pembayaran selulernya telah dihentikan. Dia adalah pria yang benar-benar tidak punya uang. Dengan barang-barang berharga ini, Jordan akan memiliki cukup uang untuk menutupi pengeluaran sehari-harinya. Secara khusus, dia tidak perlu lagi menerima penghinaan dari Chris. Jordan mengulurkan tangan dan mengambil kalung permata, yang dia temukan setelah diteliti lebih dekat, bahwa itu adalah kalung dengan 11.551 berlian dengan berat total 383,40 karat. Ini seharusnya menjadi kalung paling mahal di dunia. Ini adalah A Heritage in Bloom yang bernilai $200 juta. Aku tidak menyangka Jamie memiliki kalung ini. $200 juta. Dengan kalung saja, Jordan benar-benar bisa mendominasi DC. Selain itu, selain kalung itu, ada juga banyak barang mahal, yang masing-masing sangat berharga. Jordan juga menemukan ada boneka beruang menggemaskan yang mengenakan kemeja berlogo LV, yang langsung menarik perhatiannya. Jordan mengutak-atiknya dengan hati-hati lalu bergumam pada dirinya sendiri. Ini seharusnya menjadi boneka beruang termahal di dunia, yang diproduksi atas kerjasama antara perusahaan Jerman, Steve, dan Louis Vuitton. Perusahaan Jerman, Steve, adalah satu-satunya produsen boneka beruang kelas atas di dunia, yang masing-masing harganya mahal. Selain itu, boneka beruang itu diproduksi bekerja sama dengan Louis Vuitton, sehingga harganya melonjak hingga setinggi langit. Beruang itu sekarang bernilai sekitar $2,2 juta. Jordan langsung menyukainya, dan dia berkata sambil tersenyum, aku akan memberikan ini pada Chloe besok. Dia pasti akan menyukainya. Jordan merasa sangat bersalah karena membuat Chloe membayar ongkos taksinya sebesar $3 pagi ini. Seorang ayah harus memberikan yang terbaik untuk putrinya. Selain ini, ada juga banyak kartu. Jordan melihat sekilas pada mereka untuk melihat bahwa itu adalah kartu keanggotaan emas dari tingkat paling bergengsi, untuk banyak mal kelas atas dan merek desainer. Dengan kartu-kartu itu, Jordan akan dapat memasuki tempat dan fungsi kelas atas manapun di DC sesuka hatinya. Pada saat ini, Jordan keluar rumah untuk melihatnya, hanya untuk mengetahui bahwa Anna dan Dan sama-sama pingsan. Oleh karena itu, dia kembali ke rumah, mengambil kantong plastik acak, dan menyimpan barang-barang itu di dalamnya. Dia kemudian menutup brankas lagi dan meninggalkan rumah. Dia kembali ke Mall JFS, di mana dia menyembunyikan semua perhiasan dan barang berharga. Karena jumlahnya terlalu banyak, dia tidak bisa menyimpan semuanya untuk dirinya sendiri. Dia hanya mengambil kartu-kartu yang muat di dompetnya, serta boneka beruang yang ingin dia berikan kepada Chloe besok, dan menyembunyikan sisanya di loker berkode sandi di mall. Keesokan paginya, Jordan, yang melakukan shift malam, mandi dan berganti pakaian baru sebelum memanggil taksi ke rumah Lauren dengan tas berisi boneka beruang.
Ketuk-ketuk. Jordan mengetuk pintu. Karena pukul 7 pagi, Jordan mengira Lauren dan Chloe masih tidur. Dia secara khusus tiba di sana cerah di pagi hari. Felicia dengan cepat membuka pintu. Dia berkata sambil tersenyum, "Tuan Steele." Jordan bertanya sambil tersenyum, "Chloe belum bangun dari tempat tidur kan?" Namun, Felicia berkata, "Chloe dan Nona Howard bangun pagi-pagi sekali dan pergi bersama Tuan Hank sekarang." "Apa?" Jordan terkejut, dan dia bertanya-tanya, "Mungkinkah Chris bajingan itu sudah lama tahu bahwa aku akan datang pagi ini, jadi dia menjemput Lauren dan Chloe terlebih dahulu?" "Sungguh bajingan yang keji. Sepertinya aku terlalu mudah pada kaki tangannya kemarin." "Apakah kamu tahu kemana mereka pergi?" tanya Jordan. Felicia menjawab, "Ya, saya secara khusus bertanya atas nama Anda." Dia mengatakan bahwa mereka membawa Chloe ke toko mainan yang luar biasa bernama Faust sesuatu. Jordan bertanya, "Maksudmu Faust Was, kan?" Faust Was adalah kerajaan mainan dan toko mainan paling bergengsi di Amerika Serikat yang pernah dikunjungi Jordan ketika dia masih muda. "Saya tidak menyangka akan ada Faust Was di sini di DC. Tempat ini pasti sangat populer di kalangan anak-anak seperti Disneyland. Tidak diragukan lagi itu adalah surga bagi anak-anak dari keluarga kaya. Keluarga biasa tidak akan mampu membawa anak-anak mereka ke sana." Felicia segera menjawab, ya, itu namanya." "Anda benar-benar berpengetahuan, Tuan Steele. Aku sangat bodoh. Aku bahkan tidak akan mengingat namanya jika kamu memberitahuku lagi." Jordan tidak bisa menahan diri untuk tidak menepuk kepalanya dan berkata, "Kamu sudah sangat pintar." "Terima kasih Felicia, silakan dan sibuk. Aku akan pergi mencari mereka." "Ya, sampai jumpa, Tuan Steele." "Selamat tinggal." Jordan melambaikan tangan pada Felicia sebelum memanggil taksi. "Tolong bawa aku ke kota perdagangan dunia." Mobil itu perlahan-lahan pergi dan seorang pria yang bersembunyi di sudut gang dengan diam-diam mengeluarkan kepalanya sebelum membuat panggilan. Hank, Jordan Steele memang pergi ke tempat Nona Howard pagi-pagi sekali. Dia sudah tahu bahwa Anda telah membawa anak itu ke toko mainan dan memanggil taksi ke sana. Haruskah kita mengirim seseorang untuk menghentikannya?" Di ujung telepon yang lain, Chris tertawa dan berkata, "Tidak, dia hanya orang yang tidak punya uang yang tidak bisa melakukan apa-apa bahkan jika dia datang. Dia tidak akan bisa masuk ke toko Faust Was." Dalam waktu singkat, Jordan tiba di pintu masuk toko Faust Was seluas 2.600 meter persegi. Begitu dia berdiri di pintu, Jordan bisa merasakan kemewahan di dalamnya. Tidak heran jika itu adalah mainan Hermes. Ada menara jam yang sangat terkenal di pintu masuk bernama Jam, yang memiliki senyum agak lucu namun aneh di wajahnya. Tuan Jam akan menyanyikan sebuah lagu setiap kali 1 jam berlalu, dan itu memiliki ekspresi yang jelas, menjadikannya favorit di antara banyak anak. Jordan datang ke pintu, melihat ke jendela di kiri dan kanan, yang dirancang dengan indah dan penuh dengan mainan mewah. Saat Jordan melihat ke jendela, dia menemukan bahwa dia benar-benar melihat Chloe, Lauren, dan, tentu saja, Chris. Ayah." Ketika Chloe melihat Jordan, dia buru-buru membungkuk ke jendela dan memanggil ayahnya. Lauren dan Chris juga melihat Jordan. Chloe mengetuk jendela dan berkata, "Ayah, masuk." Jordan juga berkata ke jendela, "Oke, aku akan segera masuk." Di sisi lain, Lauren memiliki ekspresi rumit di wajahnya sementara Chris menyeringai sinis. Alasannya karena mereka tahu itu bukan jam kerja dan orang biasa tidak akan bisa masuk sama sekali. Jordan baru saja akan masuk melalui pintu ketika seorang anggota staf wanita tiba-tiba datang dan berkata, "Maaf, Pak, tapi kami buka hanya jam 10. Kamu tidak bisa masuk sekarang." "Apa?" Jordan bingung sejenak. Kenapa mereka diizinkan masuk, kalau begitu? Staf menjawab, mereka adalah anggota Diamond dari Faust Was, yang dapat menjelajahi toko sesuka mereka selama jam kerja. Anda harus menghabiskan $800.000 ke atas untuk mendapatkan hak istimewa keanggotaan seperti itu. Pada saat ini, Lauren dan Chris sama-sama menyaksikan adegan ini melalui jendela. Chris sama sekali tidak bisa menahan kegembiraannya. "Haha, bodoh sekali. Hanya anggota tingkat berlian yang diizinkan masuk sebelum jam 10 pagi. Anda bahkan tidak tahu itu dan Anda bergegas ke sini dengan tergesa-gesa. Bodoh sekali." Bahkan Lauren tidak memiliki keanggotaan Diamond. Keanggotaannya hanya di level Gold. Dia berkata, "Chris, bisakah kamu menggunakan keanggotaan Diamondmu untuk membawa Jordan masuk?" Chris segera menunjukkan keengganannya. "Untuk apa? Semuanya di sini sangat mahal. Dia tidak akan mampu membeli apapun di sini." Petik 2.
Lauren mengatupkan bibirnya. Dia tahu bahwa mainan di sini semuanya sangat mahal, dengan masing-masing dengan mudah berharga beberapa ribu dolar. Jordan tidak akan mampu membelinya sama sekali. Dia menganggap itu akan melukai harga diri Jordan lebih jauh jika dia masuk. Bagaimanapun, Jordan adalah ayah Chloe, dan dia telah bergegas ke sini untuk melihat putrinya. Akan terlalu kejam untuk membuatnya menunggu di luar. Selain itu, ini baru pukul 7 pagi dan mereka pasti tidak akan tinggal di toko sampai jam 10 pagi. Oke, Lauren, berhenti menatapnya. Ayo pergi ke sana dan memilih beberapa mainan untuk Chloe. Jika dia tidak bisa masuk, dia akan pergi sendiri. Chris menarik Lauren dan menariknya masuk. Pada saat ini, dia melihat ke arah anggota staf wanita dan bertanya, seperti apa sebenarnya bentuk kartu keanggotaan Diamond Vow? Hah, staf wanita bingung. Jordan mengeluarkan dompetnya dan mengeluarkan seikat kartu, yang diambilnya dari brankas Jamie tadi malam. Bantu saya memeriksa apakah salah satunya adalah kartu keanggotaan berlian Vow. Staf Vow Swas terkejut melihat semua kartu indah yang dikeluarkan Jordan sekaligus. Ketika dia pertama kali melihat Jordan dan kantong plastik Target yang dia pegang, anggota staf mengira Jordan bangkrut. Lagi pula, kelompok konsumen utama Target bukanlah orang kaya. Sebagian besar barang berharga hanya puluhan dolar, yang sangat murah. Itu berada di ujung spektrum yang berlawanan dibandingkan dengan Vow Swas yang mewah. Faktanya, Jordan tidak berbelanja di Target dan hanya menemukan kantong plastik acak di ruang keamanan, yang kemudian dia gunakan untuk membawa boneka beruang Chloe. Anggota staf mengambil tumpukan kartu dan memeriksanya satu persatu. Dengan setiap kartu yang dia buka, keheranan di wajahnya berangsur-angsur meningkat. Kartu keanggotaan emas Mall JFS, kartu keanggotaan emas City Center, kartu VIP Studio 21A, kartu keanggotaan Vow Swas Super Diamond. Mendengar kata-kata staf, Jordan bertanya, sudahkah Anda menemukannya? Sambil memegang kartu dengan tulisan, Vow Swas Super Diamond Member, staf wanita berkata dengan heran, tidak. Tingkat keanggotaan tertinggi di sini adalah Diamond. Saya belum pernah mendengar tentang tingkat keanggotaan Super Diamond. Tentunya, kartumu bukan kartu palsu, kan? Staf wanita melihat Jordan membawa kantong plastik murah yang penuh dengan kartu keanggotaan emas, yang masing-masing mungkin berharga setidaknya 1 juta dolar. Sejumlah besar kartu emas berarti dia telah menghabiskan total beberapa juta dolar di berbagai toko. Namun, menurut pendapat staf wanita, Jordan tampaknya bukan seseorang yang telah menghabiskan beberapa juta dolar. Jordan agak tidak senang diragukan. Apakah kamu seorang pemula di sini? Anggota staf ragu-ragu sejenak sebelum berkata, oke, tolong tunggu sebentar sementara saya menelepon manajer toko. Anggota staf membuat panggilan tepat di depan Jordan. Halo, maaf mengganggu Anda saat istirahat, tetapi ada pelanggan di sini yang memiliki keanggotaan Vow Swas Super Diamond. Apakah ada tingkat keanggotaan Super Diamond di toko kami? Anggota staf bertanya. Sebuah suara yang penuh kejutan datang dari ujung telepon. Anggota Super Diamond, siapa namanya? Anggota staf meletakkan telepon dan bertanya kepada Jordan, Tuan, bolehkah saya bertanya siapa nama Anda? Jordan berpikir sejenak sebelum menjawab, Jamie Steele. Anggota staf mengangkat telepon dan menjawab, namanya Jamie Steele. Manajer toko segera menginstruksikan, layani dia dengan tingkat layanan terbaik. Jika Anda berani lalai, saya akan segera memecat Anda. Aku akan segera ke sana. Staf juga mulai gugup. Ya, Pak, saya pasti akan melayani Tuan Steele dengan baik. Setelah meletakkan telepon, anggota staf buru-buru membungkuk ke Jordan dan meminta maaf, maaf, Tuan Steele, saya gagal menghibur para malaikat tanpa disadari. Saya tidak mengetahui tingkat keanggotaan Super Diamond di toko kami. Silakan masuk. Oke. Jordan mengambil kartu itu dan memasukkannya kembali ke dalam dompetnya. Tampaknya kartu Jamie ada gunanya. Setelah masuk, staf langsung bertanya, Tuan Steele, apakah kamu sudah sarapan pagi ini? Apakah Anda membutuhkan saya untuk menyiapkan satu set untuk Anda? Ah, aku sudah makan. Terima kasih. Jordan telah makan beberapa donat dengan kopi di dekat mall. Kalau begitu, apakah kamu haus? Apakah Anda ingin memiliki beberapa minuman? Kopi, atau air? Anggota staf terus bertanya dengan sikap pelayanan bintang 5. Jordan tersenyum dan berkata, tidak, saya di sini untuk melihat putri saya. Jordan berjalan ke depan dan memanggil Chloe, yang sedang memilih beberapa mainan di depannya, Chloe. Chloe berbalik dan segera berlari ke arah Jordan ketika dia melihatnya. Saat melakukannya, dia berseru, ayah. Pada saat ini, Lauren dan Chris tercengang. Aneh, bagaimana dia bisa masuk? Chris tidak percaya sama sekali. Sayang,
apakah kamu tidur nyenyak semalam? Jordan memeluk Chloe dengan kebahagiaan tertulis di wajahnya. Chloe mengangguk dan berkata, ya, Mommy memelukku untuk tidur kemarin dan menceritakan beberapa cerita sebelum tidur. Pada saat ini, anggota staf di sebelah Jordan bertanya, Tuan Steele, apakah ini putrimu? Jordan mengangguk. Staf buru-buru memuji, dia sangat cantik. Ketika gadis kecil ini baru saja masuk, saya berpikir bahwa ayahnya pasti sangat tampan juga karena dia sangat cantik. Hei, sepatu putrimu sepertinya sedikit kotor. Mohon tunggu sebentar sementara saya membersihkan sepatu putri kecil ini. Saat dia berbicara, anggota staf mengambil kain dan secara pribadi berjongkok untuk membersihkan sepatu Chloe. Lauren dan Chris terkejut. Staf di sini selalu menyendiri, karena kebanyakan dari mereka berasal dari keluarga kaya dan hanya mengambil pekerjaan untuk bersenang-senang. Oleh karena itu, mereka umumnya akan sombong ketika menghadapi pelanggan dan tidak akan pernah membungkuk untuk melakukan apapun untuk mereka. Mereka hanya memberi Chris salam sederhana ketika dia masuk. Namun, setelah Jordan masuk, staf tidak hanya menyiapkan sarapan tetapi juga menyeka sepatu Chloe. Sikap pelayanan mereka benar-benar berbeda. Terima kasih, Chloe berterima kasih kepada anggota staf dengan sopan. Chris berjalan pada saat ini dan menanyai anggota staf, hanya anggota Diamond yang diizinkan masuk selama jam non-bisnis. Kenapa kau membiarkannya masuk? Bahkan jika dia mengenal kita, kamu harus mencari pendapatku sebelum membiarkannya masuk, kan? Chris berpikir bahwa staf membiarkan Jordan masuk karena mereka melihatnya menyapa Chloe di jendela kaca barusan dan dengan demikian menganggap bahwa Jordan adalah teman mereka. Setelah itu, Chris memelototi Jordan dengan sinis. Serius, kamu sangat menikmati mengambil keuntungan dari orang lain, ya? Anda memanfaatkan Lauren untuk makan di tempatnya kemarin, dan hari ini, Anda mencoba mendapatkan lebih banyak manfaat menggunakan kartu keanggotaan saya. Sebagai seorang pria, bisakah kamu sedikit lebih malu? Apakah saya memberi Anda izin untuk memanfaatkan kartu keanggotaan saya? Sebelum Jordan mengatakan apa-apa, staf mengambil inisiatif untuk menjelaskan, Tuan Hank, kamu salah. Tuan Steele tidak masuk karena keanggotaan Diamond Anda. Chris berpunuk dengan jijik. Tidak menggunakan keanggotaan Diamond saya? Apakah dia juga memiliki keanggotaan tingkat Diamond? Anggota staf menggelengkan kepalanya sementara Chris terlihat sangat sombong. Namun, detik berikutnya, anggota staf berkata, Tuan Steele bukan anggota tingkat Diamond tetapi anggota Super Diamond, yang tingkatnya lebih tinggi dari Anda. Apa katamu? Chris membeku ketika dia mendengar itu. Anggota berlian super? Mengapa saya belum pernah mendengarnya sebelumnya? Berapa banyak yang harus saya keluarkan untuk mencapai tingkat itu? Petik 2. Anggota staf menjawab, saya tidak yakin. Anda mungkin juga harus memiliki status bergengsi selain menghabiskan lebih banyak uang. Baru setelah itu manajer toko akan mengeluarkan kartu keanggotaan Super Diamond. Chris menjadi marah. Bajingan, apakah Anda mencoba mengatakan bahwa status saya tidak seindah statusnya? Petik 2. Karena takut menyinggung Chris, anggota staf buru-buru menjelaskan, bukan itu maksudku. Namun, Jordan berkata dengan lugas, statusmu lebih rendah dari milikku. Apa dia salah?